Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Yang kami hormati Bapak Koordinator Program Dr. Musik dan Bapak Koordinator Program Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Yang kami hormati pimpinan MLI Cabang Bali Komisariat Universitas Udayana dan pimpinan APBL Bali. Yang kami hormati Ibu narasumber Profesor Dr. DRA I Gusti Agung Suciwati MA, Bapak Ibu dosen di lingkungan FIB Universitas Udayana, para mahasiswa maupun rekan-rekan yang tergabung untuk menjadi peserta kuliah umum pada pagi hari. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya lah kita dapat berkumpul pada hari ini secara virtual dalam acara kuliah umum makrolinguistik seri 1 yang diselenggarakan oleh program studi doktor dan magister linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana bekerjasama dengan MLI Cabang Bali Komisariat Universitas Udayana dan APBL Bali dengan topik diskusi pragmatik solusi untuk masalah komunikasi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Komandian Puspita Chandra yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, adapun tata tertib untuk acara kuliah umum pada pagi hari ini, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan kuliah umum berlangsung. Panitia memiliki wewenang untuk mengatur aksesibilitas kepada setiap peserta yang berada di Webex Meeting. Dan sesi tanya jawab, moderator akan menunjuk dan membacakan pertanyaan dari para peserta, dan peserta dapat memanfaatkan dua fitur yang ada dalam room Webex ini, yaitu dengan raise hand untuk bertanya langsung kepada narasumber dan mengetik pertanyaan pada kolom chat. Dan yang terakhir, peserta kuliah umum diminta untuk mengisi daftar hadir pada tautan yang akan kami sediakan pada kolom chat, dan sertifikat akan dikirimkan melalui email kepada peserta yang hadir dan mengikuti kuliah umum secara keseluruhan. Demikian tata tertib peserta kuliah umum pada pagi hari ini. Dan untuk susunan acara kita pada hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan Ketua Program Studi Magister Linguistik sekaligus membuka acara kuliah umum. Yang ketiga ada perkenalan narasumber, yang keempat pemaparan materi oleh narasumber, dan yang kelima sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup dan distribusi sertifikat. Baik Bapak dan Ibu, sebagai acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Program Studi Magister Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana yang akan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Kepada Bapak Profesor Dr. Inyoman Suparwo M.Hum, kami persilakan. Inyoman Suparwo. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya banggakan. Yang terhormat Bapak WT1 yang saya sempat perhatikan ikut bergabung. Bapak Ketua Program Doktor Linguistik yang saya hormati pula. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ketua APBL daerah pusat, Pak Prof. Ade Widiarsa. Kemudian Bapak Ketua MLI Cabang Bali, para guru besar, Prof, maaf Prof Suparwo, mute ininya. Oh, dari tadi ya. Terima kasih. Ya, saya ulangi ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya ulangi tadi. Bapak WD1 yang saya hormati, Bapak Ketua APBL,
Bapak Ketua MLI Cabang Bali, Bapak Ketua Prodi Dr. Linguistik, kemudian Bapak Ibu Guru Besar, terutama pengajar di program Magister dan Doktor, yang saya hormati pula Bapak Ibu dosen di program Magister dan Doktor, Fakultas Budaya, saudara mahasiswa program Doktor, program Magister yang saya hormati pula. Terima kasih pembawa acara menyediakan waktu untuk saya berbicara pada pagi hari ini. Saudara panitia juga saya ucapkan terima kasih sudah menginisiasi acara ini. Mengawali sambutan saya maupun singkat, saya sampaikan bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, sudah sangat dewasa karena kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam suasana yang berbahagia. Jadi saya lihat sudah hampir 60 orang yang hadir, jadi sudah banyak. Kemudian tentu saya merasa senang dan bangga gitu bahwa panitia menginisiasi acara ini dengan baik, bahwa sudah disampaikan tadi ini adalah inisiatif dari lembaga kita untuk menyelenggarakan kegiatan kuliah umum yang tentunya gitu menambah wawasan mahasiswa, terutama di program Magister dan Doktor, karena mereka kuliah kelasnya itu sangat terbatas. Jadi seperti Bapak Ibu ketahui itu bahwa mahasiswa semester 2 mahasiswa S2 itu kuliah umumnya dasar linguistiknya semester 1 gitu. Semester 2 mereka sudah mulai ke kepeminatannya masing-masing. Di S3 juga mata kuliahnya terbatas, jadi mereka hanya dapat teori di semester 1, di semester berikutnya itu mereka sudah ke kepeminatan. Jadi saya sangat senang menyambut baik gitu, karena kuliah-kuliah umum ini yang menambah dan melengkapi gitu. Jadi melengkapi pengetahuan mahasiswa, kemudian pemahaman mahasiswa terhadap teori-teori linguistik yang kita perlu kembangkan di magister maupun doktor, dan juga nanti menjadi dasar kita dalam kegiatan baik di APBL, peneliti data lokal maupun di MLI Cabang Bali. Jadi mungkin Bapak dan Ibu tahu juga mahasiswa, jadi mungkin ini juga menjadi ajang silaturahmi, jadi kontak mereka mahasiswa S2 dan S3 dengan para dosennya gitu, karena tentu pertemuan di kelas sangat terbatas. Jadi dengan banyak kuliah ini, jadi mereka akan memahami, membuka wawasan lebih luas dan juga berkenalan dengan dosen-dosen yang menekuni bidang-bidang ilmu tertentu. Jadi mungkin mereka bisa jadi gitu, misalnya mahasiswa tidak bertemu dengan tokoh-tokoh, jadi dosen-dosen di Fakultas Ilmu Budaya, tapi sebenarnya dosen-dosen itu juga memiliki kewenangan tugas untuk membimbing baik mahasiswa S2 maupun S3. Tentu beda dengan S1. S1 jadi mereka siapa yang mengajar itu yang tugas membimbing dan menguji. Tapi di S2 berbeda dengan S3. Jadi setiap dosen bidang ilmu, gitu, mereka mempunyai kewenangan untuk membimbing, juga untuk menguji mahasiswa, walaupun tidak bertemu dalam perkuliahan. Itulah makanya pertemuan seperti ini sangat saya ucapkan terima kasih, membanggakan, dan mudah-mudahan makin sering bisa dilakukan. Jadi nanti ke depannya, jadi supaya mereka lebih
mengenal itu bidang-bidang ilmu dan dosen-dosen yang menekuni bidang ilmu bersangkutan. Bapak Ibu yang saya hormati serta saudara mahasiswa, saya tidak banyak memberikan jumpa, nanti saya tidak sampaikan terutama Ibu Prof. Suwati, saya ucapkan juga terima kasih sudah menyediakan waktu untuk bisa berbagi ilmu dengan mahasiswa. Tentu saya tidak memperkenalkan siapa beliau dan bagaimana apa yang akan disampaikan nanti tentu akan disampaikan oleh moderator. Saya hanya menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua sudah menginisiasi dan mengikuti acara ini dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna untuk ke depan untuk pengembangan ilmu kita, terutama linguistik, baik di program magister, program doktor, fakultas ilmu budaya pada umumnya, karena nama mahasiswa baik S2 maupun S3 karena mereka menulis di jurnal dan seterusnya itu akan membawa nama prodi S2 itu S3, kemudian juga nama fakultas ilmu budaya, juga pusat studi linguistik kita baik APDL, Asosiasi Peneliti Bahasa Lokal, maupun MLI, Masyarakat Linguistik Cabang Bali. Jadi semua itu sebenarnya terkait gitu. Begitu Anda mahasiswa S3 misalnya Anda mengupload, menulis di jurnal internasional misalnya dengan tema topik linguistik, ya, Anda tidak membawa nama Anda sendiri. Jadi itu Anda akan membawa nama Fakultas Ilmu Budaya, prodi magister, prodi doktor, juga Asosiasi Peneliti Bahasa Lokal, kemudian MLI Cabang Bali, semua akan terkait di sana. Jadi itu saya ingatkan pada Anda bahwa kita sebenarnya dalam satu kesatuan dan membawa nama linguistik di Bali khususnya. Sekali lagi mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan hasil dan sesuai dengan harapan kita. Jadi dengan memanjatkan puji syukur karena panitia memesan saya, jadi mohon maaf mungkin ini Pak WD1, mohon maaf ini. Jadi panitianya mungkin juga tidak terlalu banyak seremonial, jadi lebih banyak diskusinya. Saya sebenarnya lebih disebut ini ngobrol aja gitu ya, tidak terlalu resmi. Ya, jadi kalau saya disebut mendahului fakultas, ya mohon maaf ini. Ya, terima kasih. Dan mudah-mudahan dapat berlangsung dengan baik dengan memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Acara pada pagi ini saya akan buka. Saya persilakan kembalikan kepada panitia. Om Santi. Baik, terima kasih Prof. sudah berkenan untuk memberi sambutan dan membuka acara kuliah umum pada pagi hari ini. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pemaparan materi kuliah umum dari narasumber. Namun, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita terlebih dahulu. Narasumber kita pada pagi hari ini adalah Ibu Profesor Dr. DRA Ibu Ki Ageng Susiwati MA. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 11 September 1950. Beliau merupakan staf pengajar di program studi sastra Inggris sejak tahun 1982. Beliau menyelesaikan S1 dalam bidang sastra Inggris di Fakultas Sastra Universitas Udayana dan program master dalam bidang Applied Linguistics, khususnya TESOL, Teaching English as a Second Language di Sydney University, Australia. Dan beliau menyelesaikan S3 dalam bidang pragmatik di Universitas Udayana. Bidang ilmu yang ditekuni di samping pragmatik adalah sastra dan pembelajaran yang merupakan bidang ilmu. Karya ilmiah yang diterbitkan berupa karya yang berhubungan dengan pragmatik, sastra, dan pembelajaran. Terima kasih telah hadir pada hari ini Ibu Prof untuk berbagi ilmu dan materi yang akan beliau sampaikan pada pagi hari ini
ini yaitu Pragmatik Solusi untuk Masalah Komunikasi dengan durasi kurang lebih 60 menit kepada Ibu Prof. Waktu dan tempat kami persilakan. Prof. Susio masih Ya. mute. Sebagaimana biasa, usia Bu Silvi, maaf. Baik, mudah-mudahan sekarang sudah terdengar. Terima kasih, Dian. Tapi sebelum saya share screen, sebelum saya menampilkan PPT saya, izinkan saya terlebih dahulu untuk mengucapkan atau menyapa hadirin sekalian, diawali dengan ucapan selamat pagi saya tentunya pada Pak Edi Satu, kemudian Prof. Budi Arse, Ketua APBL, Prof. Swastra, Ketua MLI Cabang Unut, Prof. Budi Arse, Ketua APBL, dan juga Ketua S2 Program S2 S3 Linguistik. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat pagi kepada Ibu Bapak Guru Besar yang pada kesempatan ini berkenan hadir, Bapak Ibu dosen dan adik-adik sekalian. Terima kasih sudah berkenan hadir dan terima kasih juga kepada panitia dan semua pihak terkait yang telah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan sesuatu yang saya harap dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu Bapak sekalian, judul yang akan saya sampaikan hari ini, seperti yang sudah disampaikan tadi, adalah Pragmatik Solusi untuk Masalah Komunikasi. Sebetulnya, pemikiran ini sudah ada, jadi topik ini sudah ada di kepala saya sejak lama, sejak saya mulai memperhatikan bahwa di sekitar saya itu banyak orang yang mengeluh bahwa misalnya keluhan itu berbunyi seperti, aduh, apa sih yang diomongkan? Apa sih maksudnya? Atau ada juga yang mengatakan, kok jawabannya begitu ya? Ditanya lain, jawabannya lain. Atau ada juga yang mengatakan, kok kamu jawabnya nyolot? Maksudku bukan begitu. Males dengar omongannya, muter-muter nggak jelas. Atau ada juga yang mengeluh, nggak ngerti apa yang dia maksud, entah apa yang diomongin. Nah, semua itu membuat saya berpikir, apa sih sebenarnya yang salah dalam komunikasi ini? Karena pastilah kita tidak ada di antara kita yang ingin dengan sengaja menyusahkan orang lain atau membuat orang lain bingung dengan apa yang kita sampaikan. Karena pada dasarnya kita berkomunikasi untuk mencapai suatu tujuan. Jadi pikiran semacam itulah, jadi pikiran yang juga sebenarnya sejalan dengan para pakar pragmatik yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang dengan sengaja ingin memberikan informasi yang salah kepada mitra tuturnya. Berdasarkan semua itu, saya ingin berbagi cerita kepada Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian berdasarkan sebetulnya, jadi data-data atau contoh-contoh yang saya pakai ini adalah apa yang saya dengar, apa yang selama ini saya anggap memang perlu untuk disikapi, sehingga konflik-konflik berbahasa, konflik-konflik yang berasal dari salah penggunaan bahasa atau salah pengertian itu tidak terjadi, atau paling sedikit bisa diminimalisir. Jadi sekarang izinkan saya untuk men-share konten terlebih dahulu, mohon bersabar. Harapan saya adalah, saya di sini ini sebenarnya bukan untuk untuk betul-betul memberi kuliah. Pada akhirnya saya ingin kita semua saling share apa yang kita ketahui, karena bahasa ini kan pada dasarnya apa yang kita pakai bersama. Baik, ini judulnya. Kemudian saya akan awali ini semua dengan latar belakang. Kita, kalau saya selalu mengatakan bahwa kita manusia harus berkomunikasi, itu
semua orang pasti sudah mengenal statement semacam ini. Akan tetapi kita sebaiknya lebih lanjut memikirkan bahwa dalam komunikasi itu kita tidak berkomunikasi sendiri, kita tidak mau senang sendiri, nyaman sendiri, karena di dalam suatu komunikasi yang biasanya melibatkan beberapa partisipan itu ada keterlibatan partisipan atau peserta tutur yang ikut serta dalam event itu, dalam komunikasi itu, dengan membawa serta berbagai karakter mereka. Dan karakter manusia, saya katakan manusia, karakter kita semua ini adalah karakter yang unik. Dan keunikan itu akan menghasilkan berbagai kegemaran dalam cara penyampaian informasi. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung, ada yang pemilihan katanya begini, ada yang begitu. Banyak model yang akan muncul dalam suatu komunikasi. Kemudian komunikasi itu seringkali menimbulkan salah pengertian atau rasa tidak nyaman di pihak mitra tutur. Dan ini penyebabnya juga tidak satu, berbagai macam. Ada karena disebabkan karena kebiasaan mitra tutur yang belum kita pahami, atau kebiasaan yang memang belum masuk dalam repertoire pengalaman kita sehingga kita sulit untuk memahami. Kemudian masalah lain kemudian yang muncul adalah mitra tutur tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang latar belakang ujaran yang diucapkan oleh penutur. Kenapa sih mitra tutur saya mengatakan hal seperti itu? Itu dia tidak paham sehingga muncullah suatu gap yang tidak bisa terjembatani. Dan ini pun akhirnya menimbulkan keengganan bagi peserta tutur untuk melanjutkan komunikasi itu. Selanjutnya adalah ketidakmampuan memahami makna yang ingin disampaikan oleh penutur. Kita tidak bisa mengingkari bahwa kegemaran atau preference kita untuk menyampaikan suatu ide itu berbagai macam. Ada yang seperti saya katakan tadi, ada yang dengan jalan berputar-putar, ada yang kemudian langsung saja, bahkan ada kegemaran orang yang seringkali tidak memberikan pendahuluan tentang apa yang ingin dikatakan, sehingga begitu dia mulai berbicara, peserta tutur yang lainnya itu bingung, ini yang dibicarakan ini apa, untuk apa, dan apa tujuannya. Karena komunikasi itu seperti yang kita ketahui bersama pasti harus terbagi dalam pembagian umumnya terdiri dari pendahuluan supaya orang yang kita ajak bicara itu tahu apa yang kita mau bicarakan, kemudian isi pembicaraan, dan tentu akhir pembicaraan. Akan sangat juga tidak baik apabila di tengah-tengah pembicaraan di mana penutup itu, akhir pembicaraan belum kita berikan, kita tiba-tiba sudah pergi begitu saja. Sementara orang lain masih berharap ini pembicaraannya masih berlangsung atau tidak. Nah, masalah-masalah seperti itulah yang akhirnya menjadikan konflik ini dalam tanda petik harusnya saya berikan, karena konflik ini kok serem kali gitu kelihatannya. Tapi pada kenyataannya memang iya, karena salah berbicara itu pun bahkan bisa menyebabkan suatu masalah besar, bahkan bisa menyebabkan perang. Itu katanya, tapi saya percaya bahwa ini memang terjadi seperti itu. Kemudian konflik ini terjadi di berbagai level, apakah dia ringan, agak berat, sangat berat, dan di berbagai media. Zaman sekarang kita sudah lihat bahwa banyak orang perang di Facebook, banyak orang perang di Instagram dengan keinginannya masing-masing, dengan pembenaran dirinya masing-masing. Kemudian ada lagi, kembali lagi saya membaca, bukan itu kok maksud saya, tapi kenapa dimaknai seperti itu? Nah, apa yang salah sebetulnya di sini? Apa yang sebetulnya seharusnya kita lakukan supaya masalah-masalah itu bisa dikurangi, bisa diperkecil? Ya, sekarang kita melihat fakta dalam komunikasi. Kita setiap saat berkomunikasi. Kenapa saya katakan setiap saat? Kecuali mungkin tidur ya, mungkin tidur tidak.
Tapi pada saat kita terjaga, ada kecenderungan kita melakukan komunikasi. Saya yakin ini kita lakukan karena kita diam pun menyampaikan sesuatu. Kita berdiri pun menyampaikan sesuatu. Semua apa yang kita lakukan, termasuk bernafas pun, akan menyampaikan suatu informasi kepada orang yang ada di hadapan kita, orang yang kita di sekitar kita, gitulah. Kemudian komunikasi ini sangat membutuhkan kemampuan partisipan untuk menyatakan ide dan perasaan. Di sini seharusnya setiap partisipan. Di sini seharusnya setiap partisipan itu memahami apa yang akan dia sampaikan dan siapa yang merupakan mitra tuturnya. Kemampuan partisipan untuk menyatakan ide dan perasaan akan menentukan keberhasilan suatu komunikasi. Setiap komunikasi itu pasti ada tujuannya, itu sudah pasti. Kemudian dalam komunikasi berbagai topik akan muncul dan dimunculkan. Kalau pada saat kita bertemu dengan si A, kita mengatakan, oke, saya akan berbicara masalah ini kepada si A. Tetapi di dalam proses pembicaraan itu akan muncul topik-topik lain yang mungkin bisa relevan dengan apa yang merupakan tujuan awal, atau mungkin juga bisa agak sedikit menyimpang dari itu. Karena itu memang the nature of communication seperti itu. Kemudian cara penutur dan petutur menyampaikan ide dan merespon juga bermacam-macam, tergantung latar belakang mereka. Kalau saya berbicara latar belakang mereka, ini latar belakangnya macam-macam. Ada latar belakang budaya, ada latar belakang sosial mereka, ada latar belakang pendidikan. Ini sangat tergantung kepada latar belakang mereka. Kita bisa kalau Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian itu mulai sekarang menggali lagi pengalaman kita, tentu kita pernah mengalami di mana dalam suatu komunikasi itu ada orang yang mencoba mendominasi. Ngomong saja tidak bisa berhenti. Kemudian ada orang yang enggan untuk berkomunikasi, jadi memilih untuk diam. Nah ini kemudian diamnya ini artinya apa? Kemudian pada saat dia seseorang tidak bisa di stop untuk berbicara, itu maunya dia itu sebetulnya apa? Itu yang tidak atau belum sering kita lakukan. Kita hanya mengatakan orang ini kok nggak mau diam ya, seperti itu. Atau orang ini kok ngomongnya panjang lebar kemana-mana, seperti itu. Hanya sampai di situ saja, kita tidak melihat mengapanya alasan yang mereka lakukan sehingga mereka melakukan hal seperti itu. Kemudian pilihan bahasa. Kalau kita berkomunikasi, kita tentu melihat yang kita ajak bicara ini siapa. Kemudian kita mulai melakukan pilihan bahasa. Jadi ini erat hubungannya mungkin dengan sosiolinguistik ya. Ibu Bapak yang berkecimpung dalam bidang ini pasti tahu bahwa bahasa atau language choice itu sangat tergantung tergantung dengan hubungan antar partisipan. Contohnya yang sering kali kita lihat atau yang saya alami sendiri adalah kalau kita mengatakan hubungan antar partisipan ini, di samping hubungan itu juga kita melihat juga lokasinya kelak. Nah, kalau misalnya saya itu punya anak yang juga kuliah di Fakultas Ilmu Budaya misalnya. Pada saat dia ada di kampus, hubungan saya dengan anak saya itu bukan hubungan anak dan ibu, tetapi hubungan dosen dan mahasiswa. Sehingga ini akan mempengaruhi model interaksinya. Seharusnya seperti itu. Tetapi yang sering kali saya lihat sekarang di kalangan masyarakat adalah satu macam hubungan itu dibawa kemana-mana. Seperti itu. Sehingga seringkali membuat risih, kalaupun tidak risih di pihak yang melakukan komunikasi itu, tapi risih di pihak orang lain yang mengetahui bagaimana caranya seseorang itu berkomunikasi dengan cara yang baik dan benar. Kembali lagi saya tekankan bahwa cara kita berkomunikasi, pilihan bahasa itu adalah seharusnya dilakukan dalam usaha untuk menyenangkan atau membuat orang yang kita ajak bicara itu comfortable, nyaman, gitu.
tidak merasa terancam, tidak merasa direndahkan, tidak merasakan hal-hal yang negatif lain, sehingga komunikasi itu tujuannya pasti akan tercapai. Tempat komunikasi ini akan berpengaruh terhadap pilihan bahasa. Saya sampaikan seperti tadi contohnya, kalau jadi di fakultas hubungan antara anak dan ibu dan anak itu harus berubah. Memanggilnya, misalnya kalau di rumah dia memanggil saya mama, masa di kampus di dalam kelas mungkin memanggil saya mama, itu sudah sangat tidak proper, karena kita bicara di sini adalah masalah appropriateness, pantas atau tidak sesuatu itu dilakukan. Kemudian seringkali partisipan tidak memiliki presupposisi terhadap mitra tuturnya. Seorang datang tiba-tiba sudah bicara saja, tidak memahami bahwa mitra tuturnya tidak paham loh masalah itu. Yang zaman sekarang misalnya tiba-tiba orang datang tiba-tiba bicara masalah omnibus law, tidak semua orang tahu. Nah, itu yang harus dilihat, sehingga pada saat mulai berbicara, penutur dan petutur itu sebaiknya mempunyai pengetahuan yang berimbang, tidak harus sama, karena komunikasi itu pasti terjadi karena salah satu tidak memiliki apa yang dimiliki oleh mitra tuturnya, tapi paling tidak mempunyai latar belakang yang seimbang, tidak terlalu timpang. Itu. Kemudian ini ilmu pragmatik. Ilmu pragmatik solusi untuk masalah komunikasi. Bagaimana caranya ilmu pragmatik ini bisa digunakan untuk menghandle masalah komunikasi. Jadi saya mengawali dengan pengertian pragmatik. Pragmatik, ilmu yang mempelajari makna ujaran dari sudut pandang penutur dalam suatu konteks tertentu. Jadi konteks ini sangat-sangat penting. Kemudian yang kita lihat itu adalah makna yang ingin disampaikan oleh si penutur ini. Kemudian timbul pertanyaan, apakah kita harus bisa membaca pikiran orang? Tidak juga, tidak. Kita bisa menggunakan hal-hal yang lain untuk bisa menerka atau menginterpretasikan apa sih yang sebetulnya ingin disampaikan oleh orang yang sedang berbicara itu. Nah, kemudian dalam ilmu pragmatik itu ada dua hal yang memang penting harus kita ketahui. Yang pertama itu utterance, yang biasa diterjemahkan dengan ujaran, dan kemudian force. Force ini lebih kepada fungsi atau makna yang ingin disampaikan oleh seseorang. Nah, utterance ini adalah ujaran yang diucapkan oleh seorang penutur sekaligus tanpa jeda pada suatu waktu, tempat, dan peristiwa. Jadi itu, dia bicara sekali, kemudian itu dianggap sebagai suatu utterance, suatu ujaran. Lalu, apa bedanya utterance dengan sentence? Saya mengilustrasikan perbedaan itu melalui contoh. Misalnya saya mengatakan, saya perlu istirahat. Struktur ini, atau klosa ini, saya ucapkan di 3 tempat yang berbeda, di kantor, di rumah, dan di ruang seminar pada saat seseorang sedang presentasi. Ini juga contoh yang sebenarnya sangat faktual ini. Contoh itu, jadi contoh saya perlu istirahat itu yang diucapkan di 3 lokasi, di 3 tempat, 3 waktu yang berbeda, itu akan menghasilkan 3 utterances, 3 ujaran. Yang artinya kalau itu diucapkan di kantor, mungkin dia ingin mengatakan dia ingin pulang. Kerja kita di kantor, kemudian dia mengatakan saya perlu istirahat. Mungkin dia ingin pulang. Tapi dia tidak langsung mengatakan saya mau pulang ya, tidak. Dia mengatakan. Tapi orang-orang yang ada di sekitarnya itu tahu bahwa dia sudah terlihat lelah, dia sudah dari pagi di sini, kemudian yang sudah dia kerjakan sudah selesai. Jadi otomatis kita tahu, orang yang mendengar itu tahu, oh dia ingin pulang. Semua ini, analisis ini, sampai orang yang mendengar itu tahu bahwa dia sebenarnya ingin pulang, itu terjadi di pikiran kita, terjadi pada diri partisipan itu, tetapi
tidak pernah ngeh kita bahwa kita tuh sebetulnya sudah mampu melakukan interpretasi seperti itu gitu. Sehingga seringkali responnya adalah, oh ya deh pulang duluan. Seperti itu responnya. Bukan disuruh istirahat aja di situ, bukan seperti itu. Tapi ya sudah pulang saja duluan. Itu adalah respon yang betul. Kemudian kalau utterance itu diucapkan di rumah, mungkin orang mengucapkan ini ingin meminta penghuni rumah tidak ribut. Saya mau istirahat dulu ya. Gitu. Kalau ini diucapkan oleh seorang ayah misalnya, si ibu akan mengatakan pada anak-anaknya, jangan ribut, ayah mau tidur, mau istirahat. Seperti apa? Itu juga respon yang betul. Kemudian kalau hal ini diucapkan di ruang seminar, mungkin dia ingin meninggalkan ruang seminar. Alasannya mungkin karena dia ada keperluan lain, kemudian ataukah dia tidak paham dengan topik yang disampaikan oleh makalahnya, atau dia tidak nyaman. Alasan macam-macam. Tetapi yang jelas kita tahu bahwa dia ingin keluar dari ruang seminar itu. Dia ingin pergi dari ruang seminar. Seperti itu. Maaf sebentar. Ya. Itu tadi menghasilkan 3 utterances. Tetapi struktur yang saya pakai contoh ini, saya perlu istirahat, itu merupakan satu sentence, satu kalimat, karena informasi gramatikalnya sama. Jadi tetap aja saya perlu istirahat. Jadi dia satu sentence. Kita bisa lihat sekarang di sini bahwa satu sentence, satu kalimat atau satu ujaran itu bisa menghasilkan, satu kalimat itu bisa menghasilkan lebih dari satu ujaran. Seperti itu. Jadi itu bedanya antara utterances dengan sentence atau clause. Kemudian kecenderungan meningkat gitu ya kebutuhannya. Padahal kalau mau jujur gitu ya, kalau organik aja tanpa kimia kayaknya sih mustahil. Pasti ada aja ya bahan-bahan kimia walaupun bisa di mute ya sih itu tolong ya. Silakan mungkin lolo ataupun masker gitu ya, apa lagi ya sekarang organik ya, baju atau apa gitu ada organik gitu ya. Ibu Rosita itu tie-dye pewarna alami gitu ya, mungkin ya sekarang bikin tie-dye terus warna alami juga. Kalian saya kalah kompetisi ini dengan salah satu peluang usaha yang Ibu, sedang saya usahakan memute. Keras sekali suaranya. Saya sedang mengusahakan ini tidak bisa di-mute ini untuk. Nah, kemudian konsep small atau simplicity is best. Jadi konsep produk-produk minimalis ini pasti akan banyak ke depannya gitu ya. Misalnya furniture yang minimalis, kemudian dan furniture apa lagi? Lanjutkan saja. Interior gitu ya. Dalam saya akan coba konsep kafe yang kafenya juga minimalis. Ya, terima kasih. Dalam definisi ilmu pragmatik tadi sudah kita dapatkan gambaran betapa pentingnya konteks itu dalam memaknai suatu ujaran. Kemudian Bach ini menyatakan bahwa konteks itu, kalau kita bicara konteks itu ada 2 macam. Yang satu adalah ini yang saya sampaikan adalah konteks dalam pragmatik, karena dalam semantik juga mungkin mengenal konteks. Konteks itu menurut Bach itu ada 2. Konteks dalam arti sempit. Kita berbicara siapa yang berbicara, kemudian waktu berbicara, dan di mana tempat komunikasi. Itu dalam waktu yang sempit. Tetapi konteks yang akan kita gunakan dalam hal memaknai, dalam usaha memaknai apa yang ingin disampaikan oleh mitra tutur kita, itu adalah konteks yang dalam arti luas. Luas sekali karena dia meliputi berbagai macam hal, masalah pendidikan, masalah sosial, masalah budaya, masalah lingkungan, sejarah juga, masalah sosial, politik, dan sebagainya. Itu semua digunakan. Kalau kita dalam dalam situasi di mana kita berbicara dengan orang-orang, dengan politisi,
maka kita akan selalu menghubungkan ini siapa yang berbicara, dari partai apa dia berbicara, tujuannya seperti apa. Kemudian kalau kita sehari-hari juga ini orang apa sih, kalau tiba-tiba dia bicara dengan suara yang sangat kencang, kita lihat ini dari mana ya asalnya. Kemudian kalau ada lagi yang berbicara dengan penuh sumpah serapah, kalau bicara itu kita sebaiknya itu jangan cepat tersinggung, kita harus cari tahu ini orang dari mana gitu. Kemudian mengapa dia berbicara seperti itu. Seperti itu. Nah, konteks yang berbeda akan membuat makna suatu ujaran itu juga berbeda. Nah, ini kita berbicara kembali masalah utterance, masalah ucapan, masalah ujaran yang sudah saya sampaikan seperti tadi. Misalnya, ini di konteks yang ini saya mencoba mengumpulkan beberapa dari pengalaman yang saya dapat. Kalau kita mendapat ucapan terima kasih, maka terima kasih ini bisa berarti bermacam-macam. Dia bisa berarti memang betul-betul mengucapkan terima kasih kalau kita misalnya memberikan sesuatu atau memberikan pertolongan atau memberikan apapun itu pada seseorang, kemudian dia mengatakan terima kasih. Ini adalah menurut saya itu adalah ucapan terima kasih. Atau ucapan terima kasih ini bisa juga menyuruh pergi. Misalnya begini, ada seseorang menemani tamu bosnya karena bosnya sedang rapat. Gitu. Pada saat bosnya kembali, bosnya mengatakan pada orang ini terima kasih, makasih ya. Gitu. Bukan berterima kasih apa, tapi berterima kasih ya sekarang silahkan pergi, itu sebetulnya. Atau yang sering kali juga saya perhatikan dalam talk show, pada orang sedang berbicara menggebu-gebu tidak bisa diberhenti, sementara talk show itu dibatasi waktu, kemudian yang lain juga harus berbicara. Si orang yang si pembawa acaranya ini, si moderator ini sudah berkali-kali, baik Pak, terima kasih, baik Bu, terima kasih. Maksudnya bukan berterima kasih atas apa yang sudah dia sampaikan, gitu, tapi berterima kasih untuk please berhentilah bicara dulu, gitu. Kasih kesempatan yang lain, beri kesempatan yang lain. Tetapi saya tidak mengerti apa yang ada di pikiran orang-orang yang tetap terus berbicara sementara moderator sudah terima kasih dan karena orang ini terus berbicara, bahkan terlihat di wajahnya yang terbaca itu adalah senang karena dianggap apa yang disampaikan itu betul-betul didengar, betul-betul dikehendaki oleh audiens. Dia tidak menyadari bahwa moderator ini sudah resah karena waktu yang membatasi talk show tersebut. Itu seperti itu bisa dibaca sebetulnya. Kita sebetulnya bisa, dan banyak orang bisa membaca hal tersebut. Apakah yang bicara ini pura-pura tidak mengerti ataukah memang dia tidak mengerti, ya itu yang harus kita cari tahu. Kemudian ucapan bagus, apakah selalu berarti pujian? Tidak. Kalau kita dapat nilai, Bu, nilai saya bagus, itu memang betul-betul pujian. Tetapi kalau tiba-tiba seorang anak datang ke rumah, Pak, saya juara loh. Juara apa, Nak? Juara berkelahi, musuh saya babak belur, tadi saya pukulin. Bagus, itu bukan berarti bagus, itu malah kebalikan dari bagus. Nah, untuk bisa melihat ini perlu juga dilihat gerak tubuh orang yang berbicara, apakah dia mimiknya, apakah dia gerak anggota badan yang lain. Kemudian menggerakkan jari-jari memanggil dapat berarti berbeda di budaya yang berbeda. Nah, kalau kita memanggil kan tangan kita seperti ini. Kita melihat yang ke arah kita karena kita memanggil. Tetapi ada budaya yang bukan gerak jari ke arah kita yang dilihat, tetapi gerak jari yang mengusir yang dilihat. Sehingga bukannya datang, tapi malah pergi. Seperti itu. Makan pun ternyata dapat menyampaikan sesuatu. Apabila kita makan lahap, itu bisa diinterpretasikan macam-macam. Ada budaya mengatakan semakin lahap orang makan, kalau kita mengundang orang misalnya ke rumah kita, kemudian kita suguhi makanan, kemudian dia makan dengan lahap sampai ludas di piringnya, itu bagus karena menghargai yang punya, berarti makanannya enak. Tetapi kalau makan juga dengan lahap sampai piringnya bersih sekali, ada juga budaya yang mengatakan bahwa aduh ternyata saya kurang ya ngasih tamu saya ini makanan sampai begitu bersihnya dia makan.
Seperti itu. Jadi nanti kalau kita ini atau ibu bapak adik-adik sekalian diundang makan, kita harusnya tahu ini preference mereka itu apa. Kita harus makan sampai bersihkah atau tidak. Kalau kita disuguhi teh, haruskah kita minum sampai habis atau tidak? Seperti itu. Kalau kita diundang makan, apakah kita harus selama makan itu kita harus ngobrol atau kita sibuk dengan makanan itu sendiri? Karena saya pribadi ini dari kecil sudah diajak kalau makan saja, jangan sambil bicara, nanti nyemprot kemana-mana ini isi mulutnya seperti itu. Jadi itu macam-macam. Sehingga mungkin saja kalau kita bicara masalah budaya, itu juga diwarnai oleh kebiasaan individu yang mungkin beda dengan budaya itu secara umum. Kemudian diam dapat bermakna apa saja tergantung konteks. Ini ibu bapak sekalian, misalnya kalau pulang ke rumah, gitu, biasanya disapa oleh suami, oleh istri, baru pulang ya sudah makan. Tapi pada suatu hari nggak disapa, diam aja yang di rumah, mulai bertanya-tanya ini ada apa, ini sudah warning, ini apa nih yang terjadi. Jadi kembali semuanya berusaha untuk menggali, mencari tahu apa sih sebenarnya tadi saya salah apa sih, seperti itu. Jadi mencari tahu apa yang sebetulnya ingin disampaikan dengan diamnya orang tersebut. Perubahan kecepatan berbicara dan volume dapat memiliki makna yang berbeda-beda juga. Kalau saya misalnya berbicara dengan kecepatan seperti ini, tiba-tiba saya berhenti dan mulai bicara dengan saya kan tidak tahu, apalagi dengan tekanan-tekanan seperti itu, tapi apa yang saya rasa, apa yang sebetulnya ingin saya sampaikan. Saya ingin menyampaikan misalnya berhenti memaksa saya untuk memahami apa yang saya tidak tahu. Ada juga volume dan kecepatan berbicara itu menunjukkan tingkat kesopanan. Karena bahasa itu tidak mengenal level, tidak mengenal kata yang lebih halus atau yang kurang halus. Jadi untuk menunjukkan kesantunannya, maka dia mulai mengurangi kecepatan berbicara dan merendahkan volumenya. Seperti itu. Ini beberapa contoh. Ini beberapa contoh di mana konteks itu sebetulnya sangat menentukan bagaimana pemahaman kita terhadap suatu ujaran. Karena kegunaan ilmu pragmatik. Ilmu pragmatik ini tadi sudah dikatakan bahwa bagaimana kita memahami makna yang ingin disampaikan oleh literatur kita. Tetapi di balik itu, ilmu pragmatik menjawab pertanyaan mengapa. Mengapa? Mengapa seorang penutur menggunakan struktur tertentu? Mengapa dia menggunakan pasif? Mengapa dia menggunakan aktif? Mengapa dia menggunakan bentuk tanya untuk memerintah? Mengapa dia menggunakan bentuk deklaratif untuk menyatakan ketidaksetujuan? Seperti itu. Dalam bentuk aktif pasif, mengapa orang mengatakan saya mencium dia gitu, bukannya dia mencium saya? Itu kenapa? Kemudian mengapa seorang penutur menggunakan pilihan kata tertentu? Saya pernah mendengar ini kembali lagi anak-anak mahasiswa nih sebetulnya berbicara, ini sudah berapa tahun yang lalu, tapi seringkali teringat gitu bagaimana perasaan seseorang atau persepsi seseorang direfleksikan melalui pilihan kata tertentu. Saya mendengar seorang mahasiswa bertanya kepada temannya, kamu udah kuliah ya sekarang? Ya, kuliah dari mak lampir. Mak lampir, kenapa pilihannya mak lampir? Kenapa bukan yang lain gitu? Kenapa justru mak lampir? Berarti kan dia sudah menambahkan sesuatu yang hanya lebih dari sekedar bahwa mak lampir ini adalah seorang perempuan tua seperti itu. Seperti itu. Jadi itu bahasa ini terkesan gitu, dia mengendap di pikiran saya, sehingga seringkali dia muncul, kenapa
untuk menjawab pertanyaan mengapa itu memang sesuatu yang menarik. Kemudian mengapa seorang penutur memberi penekanan pada kata tertentu? Apa yang ingin disampaikan dengan menekankan pada kata-kata tertentu? Mungkin dia ingin menunjukkan bahwa ini loh yang harus diperhatikan. Misalnya, saya pergi ke pasar, perginya itu loh, saya bukan jualan ke pasar atau hal lain, tapi perginya ditekankan. Saya pergi ke pasar, pasarnya yang ditekankan. Karena bukan pergi ke pantai, bukan pergi kemana, tetapi pergi ke pasar. Kemudian seorang penutur menggunakan pilihan pronomina atau kata sapaan tertentu. Kenapa seseorang memilih menggunakan kata lo, gue? Kenapa seseorang memilih menggunakan aku, kamu? Dan yang menarik perhatian saya terakhir ini adalah kenapa sih Pak Menteri kita itu meminta dirinya disebut Mas Menteri, bukan Bapak Menteri. Saya mencoba, karena ini sangat sering kali terjadi dalam masyarakat, saya mencoba untuk menganalisis ini. Sebetulnya kalau misalnya saya berhadapan dengan menteri kita yang sekarang, kemudian saya pasti akan mengatakan, Pak Menteri selamat pagi. Jangan panggil saya Pak, panggil saja saya Mas. Loh, Pak itu sebutan hormat, saya ngeyel gitu. Kengeyelan saya ini yang berdasarkan karena saya ingin menghormati beliau, membuat beliau tidak nyaman. Saya dengan memberikan dengan beliau mengatakan panggil saya Mas, berarti dia merasa lebih nyaman dipanggil Mas daripada Bapak. Sehingga kita wajib menghargai pilihannya itu dengan mengikuti bahwa kita harus manggil dia Mas, bukan Bapak. Tetapi ada juga kemungkinan bahwa mungkin ada yang berpikir ya tentu saja dia harus dipanggil Mas karena dia nggak mau kelihatan tua. Menurut saya ini tidak pantas di level kita tidak pantas berasumsi seperti ini karena memang beliaunya masih muda. Tapi kemudaannya itu kan berhak karena jabatannya melekat sebagai Bapak Menteri. Kan harus dipanggil Bapak dong untuk menghormati. Tapi yang bersangkutan merasa dirinya lebih nyaman dipanggil Mas, maka beliau minta panggil saja saya Mas. Dan itu juga beliau lakukan bukan untuk membuat kita tidak nyaman, tidak. Itu penghargaan yang beliau berikan kepada kita, kepada orang-orang yang berkomunikasi dengan dia, untuk mempersempit gap yang ada. Itu suatu bentuk penghormatan yang juga harus kita hargai. Jadi jangan ngeyel, enggak Pak, saya mau hormat sama Bapak. Saya panggil saja Bapak Menteri. Ya, orangnya tidak nyaman. Berkomunikasi tidak bisa dengan cara seperti itu. Jadi ikuti saja apa maunya. Kalau ibu bapak kuliah di luar negeri misalnya, sekarang kita cek sendiri. Apakah mau profesor di situ dipanggil prof? Nggak mau. Panggil aja namanya. Saya ingat profesor saya, dia mengatakan pada saat saya manggil profesor, dia memanggil call me Bill. Ya sudah, gitu. Seperti itu. Jadi pilihan-pilihan itu sebetulnya memang orang berhak untuk melakukan seperti itu. Dan pada saat kita memberikan pilihan, kita secara tidak langsung sudah memberi peluang untuk pelaksanaan kesantunan. Kemudian yang berikutnya adalah mengapa seorang penutur berkomunikasi dengan cara yang dia pilih. Jadi caranya gimana nih ya? Dengan menggunakan bahasa langsung, dengan menggunakan bahasa tidak langsung, atau dengan menyembunyikan apa-apa yang tidak enak didengar, dengan harapan orang yang mendengar itu paham apa yang dimaksud. Gitu. Jadi itu yang akan dilihat apabila kita bergerak di dalam ilmu pragmatik. Jadi sebetulnya ilmu pragmatik ini adalah ilmu yang membuat kita lebih berpeluang untuk memaknai apa yang ingin disampaikan oleh mitra tutur kita. Meskipun secara jujur bisa saya sampaikan bahwa dengan mengenal ilmu pragmatik ini kita bisa suatu saat cenderung lebih sensitif dan bahkan bisa menimbulkan masalah. Karena orang yang berbicara belum tentu bermaksud seperti itu, tetapi kita memaknainya seperti itu karena keterbiasaan berpragmatik ria ini.
Oleh karena itu, kita harus hati-hati. Berpikirlah di level kita dan bagaimana kita memahami mitra tutur kita. Sebab kalau kita tidak memahami mitra tutur kita, dalam konteks komunikasi langsung, kita bisa melakukan sesuatu yang disebut proses repairing. Kita bisa bertanya. Pada saat tadi, misalnya kalau orang ngajak kita, yuk kita di musim pandemi ini, yuk kita pesta yuk. Wah, bagus ya gitu. Atau kita dalam bahasa Inggris great, gitu. dengan kepala yang digelengkan ke belakang, dengan mata yang berputar-putar, itu berarti tidak mau sebenarnya orang itu. Jadi kalau ini masih ragu, orang ngajak bicara bisa kan? Jadi gimana? Ya mau nggak ikut? Kamu mau nggak ikut? Bisa ditanya seperti itu. Itu keuntungan dari komunikasi langsung. Tadi saya sampaikan bahwa orang itu mempunyai preference, bisa menggunakan bahasa langsung atau tidak langsung. Ini sedikit gambaran tentang apa yang disebut langsung, karena langsung itu bisa eksplisit, bisa langsung. Austin ini mengatakan bahwa ujaran adalah tindakan. Jadi ada kalau kita marah, itu bisa tidak harus tidak harus mengatakan ya, kita bisa menunjukkan wajah marah, kemudian bisa mata yang melotot. Tapi kalau kita berterima kasih, mengucapkan terima kasih, apakah kita bisa melakukannya itu tanpa kata-kata? Apakah senyum kita saja sudah mampu menunjukkan bahwa kita berterima kasih? Itu juga kembali karena ada orang mengatakan smile can mean anything, bisa berarti apa saja smile. Contohnya adalah kalau seseorang bertanya kepada ibu bapak sekalian atau kepada saya, dia menggunakan baju yang menurut saya tidak pantas dia pakai. Bagus kan ini? Gitu. Dari caranya bertanya, dia memaksa kita untuk mengatakan iya, bagus kan ini? Daripada mengatakan tidak kemudian dia tersinggung, orang akan memilih untuk diam atau tersenyum. Seperti itu. Itu cara-cara sebetulnya yang harus dipahami, dan orang yang bertanya ini harus paham bahwa dia tidak memuji berarti dia mengatakan tidak sebetulnya. Jadi bisa bermakna macam-macam. Kemudian ada tujuan tertentu pada saat penutur mengucapkan suatu ujaran. Misalnya dalam ujaran langsung ini, yang dimaksud ujaran langsung adalah ujaran yang verba performatifnya atau kata kerja yang menyebutkan fungsi suatu ujaran dikatakan secara eksplisit. Ini contohnya seperti ini. Saya menyarankannya untuk bekerja lebih giat. Ini pasti saran. Kalimat ini adalah kalimat fungsi. Karena muncul dia saran di situ, kata saran. Kemudian ujaran langsung adalah ujaran yang bentuk dan fungsinya sama. Ada agenda apa hari ini? Dia bentuknya interrogatif yang digunakan memang untuk bertanya. Ini biasanya direktur atau bos kantor bertanya seperti ini kepada sekretarisnya. Ada agenda apa hari ini? Oh, rapat Pak. Rapat jam sekian. Ada bertemu dengan klien dan sebagainya. Ini bertanya interrogatif memang untuk bertanya. Jadi ini langsung. Yang seperti ini tidak sesulit kalau kita mencoba memaknai apa yang tidak langsung dikatakan. Jadi yang biasa menimbulkan masalah-masalah dia ngomong apa ya, saya nggak ngerti dia ngomong apa ya, itu semua berawal dari tindak tutur yang tidak langsung. Misalnya seperti ini. Ujaran tidak langsung ini pemaknaannya biasanya dilakukan secara berlapis. Kalau yang tadi kan sudah jelas seperti itu ya, memang kita sudah lihat dari struktur sintaksisnya, dari struktur semantiknya, ya sudah seperti itu. Tetapi ini, kalau kita ingin memaknai ujaran yang tidak langsung, maka kita melakukannya harus dengan berlapis. Pragmatik tidak bisa lepas dari urusan sintaksis dan semantik, tidak bisa dia berdiri sendiri. Meskipun banyak orang mengatakan bahwa pragmatik itu adalah a waste basket, keranjang sampah. Itu dulu pada saat orang masih
melihat sesuatu secara struktural, kemudian capai dengan struktural menjadi semantik, muncul polisemi dan lain sebagainya, kemudian semua yang tadinya dimasukkan ke keranjang sampah itu dicari lagi, digali kembali setelah ilmu pragmatik ini muncul. Apa sih, mengapa orang melakukan itu? Nah, seperti itu. Nah, ini contoh ujaran yang tidak memunculkan verbal performatifnya. Ayah menyuruhmu mengunci pintu pagar. Ya, tapi di luar gelap. Ini jawaban si B ini tapi di luar gelap. Padahal dari tadi ini ayahnya si A atau ayahnya dari tadi sudah kunci pintu pagar. Tapi karena tidak dilakukan juga, A mulai menegur. Ini adiknya mungkin ini ya, ayah menyuruhmu mengunci pintu pagar. Ya, tapi di luar gelap. Lapis pertama yang didengar oleh A itu adalah kalimat deklaratif yang memberi informasi bahwa di luar gelap. Ternyata memang di luar gelap. Itu memang kenyataan sebenarnya di luar itu gelap. Tapi kenapa gitu? Kalau udah di luar gelap, kenapa gitu? Terus pintu pagar tidak dipengaruhi gelap, kan ada di situ terus gitu. Tetapi kembali lagi untuk ini kembali dia mengolah ini berdasarkan levelnya dia ya. Jadi dia pengetahuannya dia juga. Jadi kemudian dia mulai mengeksplor lagi ini kenapa kalau gelap kenapa. Nah, makna lapisan kedua adalah makna yang dimaksud oleh B, yaitu B tidak berani pergi sendiri, dia minta diantar. Jadi seharusnya tolong dong saya diantar karena di luar gelap, seperti itu. Ini kan dia dia hanya menginformasikan saja ini, tapi di luar gelap, seperti itu. Ya, konteks yang digunakan oleh B untuk memahami apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh A untuk mengetahui apa yang dimaksudkan oleh B adalah A mengetahui bahwa B takut dengan kegelapan. Tahu dia adiknya takut gelap. Kemudian A tahu kalau B tidak takut gelap, dia sudah melaksanakan perintah ayah dari tadi karena B sangat taat kepada ayahnya. Jadi seperti itu. Jadi berdasarkan pengetahuannya dia tentang A itulah maka dia tahu, oh, kan minta diantar ya gitu. Jadi dia kalau dia tidak tahu, dia, kenapa kalau gelap sama sendiri seperti itu. Kan nggak apa-apa kalau gelap di luar, ada lampu di luar atau apapun gitu. Tapi dia akhirnya memutuskan untuk mengantar karena dia tahu ini konteks ujarannya itu seperti itu. Gitu. Tetapi bagi mereka yang tidak memahami siapa dan bagaimana B akan menganggap bahwa B adalah orang malas. Padahal dia sebenarnya anak rajin tetapi takut gelap. Seperti itu. Nah ini, kalau ujaran itu dinyatakan dengan langsung, maka ujarannya akan menjadi tolong antar saya karena di depan gelap, saya takut. Panjang sekali. Gitu. Tapi dengan mengatakan depan gelap, saya takut. Gitu. Si A sudah paham. Jadi tolong itu digunakan untuk menandai permintaan. Kemudian ujaran yang bentuk dan fungsinya tidak sama. Permisi Pak, saya mau pulang sekarang. Kenapa tidak kau selesaikan dulu tugasmu? Ini dia bertanya, B ini bertanya. Bentuk kalimatnya interrogatif. Ilokusinya memerintah dan melarang sebenarnya. Ini dari mana ilokusi memerintah dan melarang ini kita temukan? Kita lihat konteksnya. Gitu. Kita mulai bermain lagi dengan konteks. B adalah pimpinan dari A. B menginginkan A menyelesaikan tugasnya dengan segera. B tahu bahwa A ingin pulang sebelum menyelesaikan tugasnya. B tahu apabila diizinkan pulang, A akan menunda penyelesaian tugasnya. Dia mengatakan seperti ini, kenapa tidak kau selesaikan dulu tugasnya? Pertanyaannya adalah, apakah A paham dengan apa yang ada di dalam pikirannya B ini? Itu yang dieksplor lebih lanjut lagi karena pemahaman itu kan tidak bisa hanya dari satu pihak, itu harus dari pihak lain juga, dari semua mitra tutur seperti itu. Cara lain untuk menyatakan ketidaklangsungan adalah melalui implikator. Implikator ini sebenarnya sudah sering kita lakukan. Tapi mungkin tidak menyadari bahwa itu adalah implikator. Jadi implikator itu imply. Apa yang kita katakan itu mengimplikasikan sesuatu yang tidak kita ucapkan. Misalnya,
Contohnya, apakah kamu makan es krim dan coklat di kulkas? Si B menjawab, saya hanya makan es krim. Oh, jadi si A paham. Apa yang dipahami adalah berdasarkan simpulan yang dia tarik dari apa yang dikatakan oleh B. Jadi A menarik kesimpulan bahwa coklat yang sudah tidak ada lagi di kulkas sudah dihabiskan oleh orang lain, bukan oleh B. Karena apa? Karena apabila B makan coklatnya, pasti dia juga menyebut. Dia tidak akan mengucapkan kalimat sepotong seperti ini. Apakah kamu makan es krim dan coklat di kulkas? Iya. Kalau dia mengatakan iya, berarti dia makan keduanya. Tapi dia hanya mengatakan, saya hanya makan es krim. Jadi coklatnya tidak. Dan itu yang dipahami oleh A. Sehingga komunikasi bisa berjalan dengan baik. Kemudian contoh berikutnya ini. Kembali A dan B berkomunikasi. Apakah Sandra akan ikut lagi ke kafe malam ini? Orang tuanya sudah pulang dari luar kota. Kalau orang yang tidak paham, ini pertanyaannya apa, jawabannya apa. Yang ditanya apakah Sandra akan ikut lagi ke kafe malam ini, yang dijawab adalah orang tuanya sudah pulang dari luar kota. Tetapi A tahu bahwa dengan menerima jawaban ini, berarti Sandra tidak ikut ke kafe lagi. Kenapa? Nah ini sebabnya, karena keduanya mengetahui bahwa orang tua Sandra tidak pernah mengizinkan Sandra pergi ke kafe. Kemudian, Sandra sangat taat kepada orang tuanya, sehingga dia tidak mau pergi pada saat orang tuanya ada di rumah. Jadi pada saat A bertanya, apakah Sandra akan ikut lagi ke kafe malam ini? Berarti sebelumnya sudah pernah ikut. Tetapi tidak hari itu, tidak malam itu, karena malam itu orang tuanya sudah pulang, sudah selesai, tidak boleh lagi ikut ke kafe. Karena orang tuanya tidak suka seperti itu. Dan ini memang memerlukan suatu kerjasama yang baik, suatu kerjasama dalam hal pengetahuan, dalam hal kepekaan. Karena seringkali misalnya kalau kita berkata, saya ingin makan ikan loh, saya kok pengen makan ikan ya gitu. Kalau misalnya Bapak, Ibu, dan adik-adik mendengar orang berbicara seperti itu, tentu akan tanggapannya beda. Ada yang bertanya, punya uang nggak beli ikan? Atau ya beli aja ikan kalau mau. Tetapi sebetulnya jawaban yang menurut saya paling benar adalah dia ingin beli ikan, ingin makan ikan di tempat yang restorannya enak. Jadi jawaban yang kooperatif adalah itu loh kalau mau makan ikan enak di Kedonganan atau di Mina atau di mana seperti itu. Itu yang menunjukkan kekooperatifan. Karena sebenarnya memang seperti itu. Kenapa ini yang paling benar? Karena yang bertanya itu punya uang, gitu. Bisa dia pasti beli di mana-mana. Punya kendaraan dia bisa kemana saja. Gitu. Jadi yang memang dia cari itu sebetulnya dengan mengatakan seperti itu adalah mencari tahu sebetulnya di mana tempat orang menjual ikan yang enak, restoran yang menjual ikan yang enak. Jadi seperti itu, implikator itu seperti itu. Dan memang salah satunya biasanya digunakan untuk menghindari ucapan yang tidak menyenangkan. Misalnya, potongan rambut saya bagus nggak sekarang? Pendek, dipotong pendek. Kemudian orang ini bertanya, potongan rambut saya bagus nggak? Lebih bagus kalau rambutmu panjang loh. Itu cara lain untuk mengatakan bahwa tidak, kamu tidak kelihatan bagus kalau rambut pendek, rambut panjang lebih bagus. Dia tidak mengatakan jelek atau menggunakan pilihan kata yang nuansanya negatif, tapi yang bagus, sehingga pada saat mungkin kalau kita ingin mencela sesuatu tidak baik, kita lebih baik menggunakan kata tidak bagus daripada menggunakan kata jelek atau kurang bagus, kurang cantik. Akan lebih enak terdengar daripada kalau kita mengatakan jelek atau tidak cantik seperti itu.
Kemudian solusi yang ditawarkan oleh ilmu pragmatik ini adalah solusi yang sebenarnya seperti saya katakan tadi sudah banyak kita lakukan. Kita memahami, sebaiknya kita memahami tidak saja makna konvensional, tetapi harus melampaui makna tersebut. Jadi tidak hanya melihat struktur sintaksis dan semantiknya saja, tapi kita harus lihat di belakang itu. Karena fungsi atau ilmu pragmatik ini mempelajari juga mengapa dengan memanfaatkan berbagai macam konteks itu, kita bisa mengetahui mengapa orang menggunakan seperti itu. Kemudian yang kedua, apa maksudnya orang mengatakan hal itu. Kemudian memahami aspek-aspek kontekstual, apakah dia sosial, budaya, lingkungan, dan sebagainya. Ini memang mau tidak mau menuntut kita untuk memperkaya pengetahuan kita tentang hal-hal tersebut. Sehingga tidak sedikit-sedikit tersinggung, tidak sedikit-sedikit marah. Kemudian kalau kita misalnya berkomunikasi dengan orang, ada orang yang senang sekali berkomunikasi berhadapan-hadapan dekat, tetapi ada budaya yang memang tidak menginginkan orang yang berkomunikasi itu berdiri dalam jarak yang sangat dekat, sehingga pada saat yang satu mendekat, yang satu mundur, yang satu mendekat, yang satu mundur, ujung-ujungnya mereka akan keliling ruangan karena tidak memahami seperti itu. Kemudian pahami mitra tutur. Ini siapa yang kita ajak berbicara? Status sosialnya kah? Gitu. Jadi ada baiknya kalau kita tidak tahu bagaimana, jangan sok kenal, sok dekat. Yang seringkali saya lihat adalah baru kenal, gitu, beli, mau kemana? Gitu. Semua dipanggil beli, semua disapa dengan kata ci, dengan kata ca. Itu maunya akrab, tetapi aturan berbahasa tidak seperti itu. Sebelum orang yang kita ajak berbicara itu mengizinkan atau kita sama-sama sudah sepakat menggunakan apa bahasa yang bagaimana, itu sebaiknya untuk amannya kita menggunakan bahasa yang netral, yang kata sapaan yang baik, kemudian sikap yang baik, sikap berbicara yang baik, sehingga tidak menimbulkan rasa kapok bagi orang yang kita ajak bicara. Begitu kita dekat akan takut nanti ngomongnya ngawur seperti itu. Kemudian kalau ini juga kita harus lihat kapan kita bisa bercanda, kapan kita harus serius mendengarkan orang. Pada saat orang serius kita bercanda tentu akan menimbulkan masalah juga. Kemudian berusaha menarik kesimpulan terhadap apa yang didengar. Jadi ini seperti tadi dalam implikator tadi, sebetulnya apa ya? Gitu. Nah, kalau orang mencari saya misalnya ke kampus, Susiati di mana ya, Bu Susiati di mana ya? Ada kelas pragmatik itu di ruang mana ya? Ya ini jangan terus berpikir yang ditanya Bu Susiati kok pragmatik sih? Ini bisa diperbaiki dengan diluruskan dengan melalui bertanya misalnya, apakah ibunya ngajar pragmatik? Apakah ibunya ada di ruang itu juga? Seperti itu. Jadi jangan ada benarnya juga kalau orang mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Kalau kita memang tidak tahu, lebih baik bertanya. Itu tidak akan membuat kita menjadi lebih bodoh, tidak. Tapi untuk menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan yang terjadi kemudian. Kemudian perhatikan juga bahasa nonverbal. Perhatikan bahasa nonverbal yang menyertai bahasa verbal. Seperti tadi saya katakan, pada saat orang mengatakan bagus, perhatikan juga mimik wajahnya. Ini benar nggak bagusnya? Sejalan nggak dengan mimik wajahnya, dengan nuansa hatinya dan sebagainya. Saya pikir, saya yakin kita semua bisa melakukan hal ini. Sehingga tidak seringkali yang seperti sekarang seringkali kita lihat di media massa, penggunaan satu kata. Misalnya ini maaf ya, yang saya perhatikan kemarin itu masalah penggunaan kata anjay itu jadi heboh gitu. Padahal kalau kita lihat lawak kita pun menggunakan kata cicing nani seperti itu, tapi kan tidak bermasalah gitu. Karena kita sekarang melihat konteksnya juga. Kemudian ada juga orang yang memaknai, menginterpretasikan makian anjing ini dengan cara yang positif. Misalnya,
dia menganggap kalau dia punya pengalaman bahwa anjing itu adalah hewan yang baik, yang setia kepada tuannya, yang bisa melindungi kita. Jadi anjing itu bagus dong gitu. Kenapa marah kalau disebut anjing seperti itu? Jadi itu kembali lagi pengolahan yang memang harus ditujukan kepada suatu pemahaman bahwa komunikasi itu akan bisa tercapai apabila semua orang merasa nyaman, semua orang bersedia untuk melanjutkan komunikasi tersebut. Ya tidak akan ada orang berpikir orang saya memang ngomong kayak begini kok seperti ini, kalau mau ya terima, kalau tidak ya tidak bisa seperti itu. Kita tidak bisa egois. Lalu pertanyaannya, apakah kita harus mempelajari semua budaya yang ada? Tidak juga. Tetapi ada baiknya kalau kita di Indonesia ini sebagai negara yang budayanya ratusan, ribuan bahkan ya, itu punya standar berkomunikasi, dan itu sudah diajarkan saya rasa di dalam kita para guru yang mengajar atau para guru dosen mengajar bahasa Indonesia tentu mengajarkan bentuk dan fungsi, di mana boleh dipakai, bagaimana caranya. Di bahasa-bahasa lain pun begitu, termasuk di bahasa Inggris di bidang studi yang saya geluti. Kalau kita mengajarkan suatu bentuk, ajar juga sehingga tidak begini, tidak akan terjadi masalah seperti ini. Kata sin itu kata kurus. Kalau saya mengatakan kepada teman saya nih, kamu lagi diet ya, kamu kurus loh sekarang. Tentu orang ini akan sangat happy gitu, karena merasa dirinya menjadi kurus kemudian. Tetapi kalau kurus ini saya terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dia menjadi thin, dan kemudian saya pakai thin ini kepada orang Inggris, kepada penutur bahasa Inggris, mereka tidak akan happy. Karena thin itu adalah kulit berbalut tulang berbalut kulit. Gitu. Thin, kurus, yang bagus itu bagi mereka adalah slim, langsing. Sehingga kita tahu bahwa tidak ada orang menjual skinning tea, kan nggak ada. Yang ada kan slimming tea seperti itu. Jadi ini mengajarkan bahasa itu juga tidak hanya mengajarkan bentuk, tetapi hal-hal lain yang harus kita pahami supaya kita bisa menggunakan bahasa itu dengan proper. Bukan hanya sekedar strukturnya bagus, pragmalinguistiknya bagus, tetapi sosiopragmatiknya juga harus bagus. Jadi sosiopragmatik ini orang ini begini, misalnya kalau ada seorang mahasiswa ketemu saya gitu, kemudian, Bu, sudah ngomong Bu dengan Pak Koprodi, boleh nggak saya ngambil mata kuliah itu? Model begini ini adalah model yang menurut saya tidak pantas diucapkan. Karena mau tidak mau itu kita punya status yang berbeda. Harusnya tidak begitu caranya berbicara. Jadi ini adalah kesalahan, bukan kesalahan, sudah masalah dalam sosiopragmatik, di mana orang harus bisa menyesuaikan di mana dia berada, kemudian bahasa yang digunakan sebagai apa. Karena kalau kita menghormati orang lain, itu adalah usaha kita untuk menghormati diri kita sendiri. Jadi simpulannya adalah ilmu pragmatik mengajarkan bagaimana berfungsi dengan cara yang benar. Kadang-kadang grammarnya salah pun tidak menjadi masalah gitu. Yang penting cara penyampaiannya atau proper, pantaslah dia menggunakan bahasa itu kepada seseorang. Kemudian bagaimana memahami bahasa yang disampaikan, kalau memang tidak paham, tanya. Ini ada proses yang disebut proses repair. Kemudian menghargai mitra tutur dengan memperhatikan presposisi. Jadi apa sih yang dia ketahui gitu. Sehingga kita bisa, misalnya ya, kalau kita mengatakan di trunyan jenazah tidak dikubur. Kalau kita berbicara masalah ini kepada orang yang tidak tahu trunyan sama sekali, itu akan bermasalah karena kita mengabaikan presupposisi ini, kita mengabaikan knowledge atau pengetahuan apa yang sudah dia miliki. Jadi kita
harus menjelaskannya lagi. Trunyan yang ada di Provinsi Bali terletak di wilayah Kintamani, bla bla bla, panjang. Tetapi kalau kita mengenal orang kita ajak berbicara ini, kita tahu bahwa dia mengenal Trunyan, maka penjelasan tentang Trunyan itu justru akan memviolate maxim. Terlalu panjang, nggak perlu. Seperti itu. Kemudian entailment, runutlah kalau berbicara sehingga mudah untuk dipahami. Kemudian mengajarkan strategi berbahasa yang santun. Ini juga sangat perlu kita perhatikan. Bagaimana sih sebetulnya kita merespon kalau orang berterima kasih kepada kita? Misalnya kita pakai apa nih, memiliki sesuatu yang baru. Kemudian atau kita pakai baju lah. Kemudian orang mengatakan, bajunya bagus loh. Ini baju kuno kok. Itu tujuannya adalah untuk merendahkan diri. Tetapi kalau dikaji lebih dalam lagi, maka itu merupakan suatu cara menyampaikan bahwa judgement orang yang mengatakan baju itu bagus tidak tahu mana baju bagus, mana baju lama. Seperti itu. Jadi sekarang saya perhatikan sudah banyak orang yang mulai merespon terima kasih pujian itu dengan ucapan terima kasih. Itu bagus menurut saya. Bukan berarti bahwa kita sombong gitu, tidak. Itu adalah cara juga untuk menghargai. Dia sudah memuji, harusnya kita terima kasih loh, daripada menunjukkan pada dia bahwa kok seleranya jelek sekali sih, tidak tahu baju lama dan baju baru. Nah, kemudian mengajarkan untuk selalu bersikap positif. Sikap ini memang saya menuliskannya ini gampang sekali, mengajarkan untuk selalu bersikap positif. Tapi kepositifan kita pun itu sangat juga dipengaruhi oleh hal-hal yang kadang-kadang di luar kemampuan kita. Tetapi dengan mengetahui hal seperti ini, kita bisa aware, kita bisa tahu apa yang seharusnya, kalaupun kepleset, ya memang itu namanya manusia. Tapi mari kita berusaha untuk melakukan komunikasi ini dengan baik dan benar. Seperti itu yang ingin saya sampaikan melalui kesempatan ini. Kemudian patuhi aturan dalam berkomunikasi, norma sosial, dan aturan tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat. Ini salah satunya adalah sikap yang tidak mendominasi suatu speech event, suatu komunikasi. Jadi berikanlah kesempatan kepada orang lain untuk berbicara, untuk urun pendapat, untuk bisa berkontribusi. Seperti itu. Yang ini meningkatkan pengetahuan tentang kebiasaan dan budaya paling tidak yang berada di sekitar kita. Kebiasaan yang orang di sekitar kita itu kita tahu, kebiasaan orang yang sekantor dengan kita, karena kantor ini kan second home gitu buat kita semua. Sehingga harapan saya adalah dengan membagi ini, saya tidak mengatakan bahwa saya bisa melakukan ini semua, tidak. Bahkan sangat jauh mungkin. Tapi ada saatnya saya aware itu, saya sudah melakukan sesuatu kesalahan. Melakukan kesalahan menurut saya itu hal yang memang tidak baik melakukan seperti itu. Tapi pada saat kita menyadari bahwa kita melakukan suatu kesalahan, maka akan ada usaha untuk memperbaikinya. Seperti itu. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ingin sharing karena saya tahu bahwa pengalaman ibu, bapak, dan adik-adik semua tentu tidak sama dengan apa yang saya alami. Jadi mari kita menggunakan kesempatan ini untuk saling berbagi. Saya juga bisa belajar dari apa yang tidak pernah saya alami. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Dian. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Prof. Sungguh bermanfaat sekali materi yang telah dibagikan pada pagi hari ini. Dan nampaknya sudah banyak sekali ada pertanyaan yang masuk Ibu Prof. Untuk di sesi diskusi. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk menginformasikan kepada Bapak Ibu peserta dari kuliah umum pada pagi hari ini, bahwa panitia telah mengirimkan link daftar hadir untuk dapat Bapak Ibu isi dengan mencantumkan nama
nama dan serta alamat email yang benar, mengingat distribusi sertifikat akan dibagikan langsung ke email Bapak dan Ibu. Baik, sekarang kita akan lanjutkan untuk sesi diskusi. Setelah masuk beberapa pertanyaan, Ibu, saya akan coba untuk share screen terlebih dahulu. Baik, pertanyaan yang pertama, Ibu, datang dari Bapak Tobias yang menanyakan tentang apakah implikatur dapat dikatakan sebagai makna yang tersirat. Jadi di sini ada salah satu kasus yang menarik terkait suatu fenomena di mana bagaimana mengatasi kasus over politeness dalam konteks lintas budaya. Silakan Ibu untuk menanggapi pertanyaan pertama dari Bapak Tobias. Baik, Dian, terima kasih. Bapak Tobias, terima kasih pertanyaannya ini. Apakah implikator dapat dikatakan makna tersirat? Iya, betul, Pak. Jadi ada, kalau implikator itu berdasarkan definisinya, maka kita tahu bahwa dia, suatu ujaran itu menyiratkan sesuatu yang lebih daripada apa yang dia ucap. Seperti itu. Jadi memang betul seperti itu. Kemudian salah satu kasus menarik terkait fenomena bagaimana mengatasi kasus over politeness dalam konteks lintas budaya. Kalau ya over politeness ini memang sesuatu yang over itu pasti tidak enak ya Pak, pasti tidak seharusnya tidak terjadi seperti itu. Jadi kalau kita Ibu Susio mati, maaf. Saya mute tadi. Mute ya. Nggih. Mute-nya. Ibu Susio, maaf, masih mute. ya, jadi saya ulang lagi ya. Baik, Bapak Tobias, maaf. Ini pertanyaan yang pertama, ini ada dua pertanyaan ya Pak. Apakah implikator dapat dikatakan makna tersirat? Iya, bisa. Karena implikator itu pada hakikatnya adalah menyampaikan sesuatu yang lebih daripada apa yang terucap. Ada yang tidak terucap tetapi ada di dalam package ujaran tersebut sehingga harus dipahami. Kemudian over politeness dalam konteks lintas budaya ini sebetulnya kalau untuk saya agak susah ya, agak repot menjawabnya. Dian, questionnya jangan bisa saya masih lihat pertanyaannya ya, Bu Sylvia atau dia? Ya, sebentar Ibu. Jadi jangan ini dulu sebelum nanti saya lupa. Kalau dalam lintas budaya, Ya, tampilkan kayak di share tadi. Maaf, Prof, masih mute, itu masih mute. otomatis di. Iya. Jadi saya tidak mem-mute-nya ya Pak Prof. Kemudian dalam kasus over politeness, lintas budaya ini memang menimbulkan berbagai macam fenomena, termasuk over politeness ini. Meskipun kita semua tahu bahwa yang namanya over itu pasti tidak baik ya, tetapi kalau over politeness itu dilakukan oleh orang dari budaya lain, kita itu cenderung untuk menerimanya seperti itu. Kita itu orangnya sangat permisif. Jadi silakan tidak masalah. Tetapi apabila misalnya seperti ini, kalau saya bertamu ke rumah teman saya, kemudian saya ketok, dia buka pintu, selamat pagi, apakah Anda berkeberatan kalau saya masuk ke dalam? Ini luar biasa bagusnya kan Pak bahasa ini. Tetapi kalau di situ saya gunakan, dia tidak pantas. Jadi over politeness di sini akan justru menimbulkan ketidakpantasan, sehingga akan menimbulkan rasa tidak enak juga. Teman saya itu kan bertanya, waras nggak sih hari ini, obatnya habis atau enggak sih, seperti itu. Jadi memang
memang kalau kita belajar lintas budaya, memang ada awalnya kita harus belajar bahasa dulu. Kemudian bahasa itu tidak bisa dipelajari tanpa mempelajari budayanya juga. Yang pragmatik ini pun merupakan ilmu yang interdisipliner karena dia di situ ada antropologi, ada budaya, ada sosial, dan segala macam ada di situ. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab ini Bapak Tobias. Kemudian untuk Desa Yoni, apakah ilmu pragmatik dapat menjawab pertanyaan mengapa seorang penutur menggunakan pilihan bahasa tertentu, misalnya bahasa daerah, bahasa Indonesia, atau bahasa Inggris? Bisa, meskipun ini juga dimiliki oleh sosiolinguistik. Jadi dia kan sosiolinguistik itu bagaimana bahasa itu dengan masyarakat. Tapi kalau dalam ilmu pragmatik, misalnya saya sekarang dengan Anda saya menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, kemudian ada orang yang datang, kemudian saya switch bahasa saya itu ke dalam bahasa Bali yang dia tidak mengerti. Ada pesan di situ sebetulnya. Saya sebenarnya tidak ingin dia masuk di dalam ini ada di dalam pragmatik seperti itu. Karena dia menjawab mengapa saya mengganti bahasa itu. Tapi ini juga mungkin Prof. Swastra atau Prof. Budiarsa atau Bu Sri Malini yang ada nanti bisa membahas ini karena ini juga bagian dari ranah linguistik. Seperti itu. Ya. Ya, baik Ibu, masih ada 2 pertanyaan lagi, namun sebelumnya Bapak Tobias dan Ibu Desa Yoni, mungkin ada komentar sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Halo. Ya, silakan Pak Tobias. Ya, terima kasih Prof untuk materi yang sangat menarik dan menambah wawasan saya tentang pragmatik. Saya menanyakan tadi over politeness karena fenomena ini sudah sangat luas terjadi dalam konteks kita di Indonesia. Misalnya ketika kita menggunakan kata sorry atau kata thank, itu yang kita tahu itu dari bahasa asing. Ya, seringkali muncul fenomena over politeness karena kita memahaminya thank itu dalam konteks kita, bukan lagi dalam konteks budaya aslinya. Ya, sehingga bagi kita that's positive. Tapi bagi penutur asli bahasa Inggris misalnya, thank yang kita gunakan itu bisa saja over politeness. Misalnya dalam konteks kita, maaf mengganggu. Artinya kan logikanya, kalau memang mengganggu untuk apa dikatakan? Betul Pak. Betul. Yang kedua, menurut saya, mohon maaf Prof, over politeness ini juga sebuah strategi untuk memitigasi relasi. Misalnya saya sebagai mahasiswa ingin bertemu dengan Prof, misalnya konsultasi, pasti saya akan menggunakan over politeness. Dalam struktur kognisi saya, itu sebuah strategi agar apa yang saya pikirkan itu tidak mencederai lawan tutur. Dalam hal ini dosen misalnya. Itu kira-kira yang saya tadi yang saya pahami, mohon maaf. Iya betul, Pak Tobias, betul sekali, dan saya berterima kasih Bapak menyinggung hal ini karena bahasa maaf mengganggu itu seringkali dimunculkan oleh mahasiswa pada saat me-WA kita. Sekarang kan ini semua urusan WA me-WA ya Pak. Jadi justru itu ini kembali lagi saya tekankan, kita harus mengenali siapa yang kita ajak bicara. Kalau saya maaf mengganggu, kalau ibu berkeberatan, kalau ibu tidak berkeberatan, ini adalah over politeness yang at the same time dalam waktu yang bersamaan ini melanggar maksim kuantitas. Tidak perlu harusnya seperti itu. Jadi itu maksud saya. Over politeness itu bisa bagus, bisa tidak bagus, bisa juga dipahami, tetapi kadang-kadang terus terang juga agak mengganggu, Pak. Apalagi kalau kita lagi sibuk gitu di kantor, Ibu maaf mengganggu, sudah tahu mengganggu, kenapa juga datang ya? Kan seperti itu. Jadi tidak ada yang salah sih seperti itu. Jadi mungkin harus lihat-lihat situasi dan kondisi pada saat kita menggunakan. Ya saya paham karena yang satu melihatnya dari sisi mahasiswa, yang satu melihatnya dari sisi dosen. Seperti itu. Iya, pertanyaan yang bagus Pak.
demikian Bapak Tobias, mudah-mudahan dapat menjawab segala sesuatu yang masih diragukan sampai saat ini, Pak Tobias. Ibu Prof, kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Masih ada 3 pertanyaan lagi. Pertanyaan ketiga datang dari Ibu Luputu Gede Ayu Fatmani yang bertanya, saat ini kita mencoba mencari jawaban dari pertanyaan mengapa, yang menjadi landasan suatu jawaban apakah harus didasari oleh logika, realita, atau perasaan. Mohon ditanggapi Ibu Prof. Maaf Prof, itu saya tadi mute karena ada suara mengganggu. Mohon dihidupkan lagi. Baik. Jadi saya ingatkan sekarang harus tetap meng-unmute. Yep. Oke, baik. Ya, ini pertanyaan dari Luputu Gede Ayu Fatmani. Apakah harus untuk menjawab pertanyaan mengapa yang menjadi landasan jawaban apakah harus didasari oleh logika, realita, dan perasaan? Untuk memahami pragmatik, untuk memahami makna, itu kan memang kita membutuhkan interpretasi. Jadi memang ada saatnya, ada masa-masanya, atau ada kemungkinan bahwa ketiganya ini bercampur. Tetapi harapannya adalah pada saat kita menganalisis sesuatu, kita pertama yang harus kita kenali itu adalah orangnya ini siapa, kemudian background-nya dia. Kemudian baru kita mulai. Nah, perasaan ini mau tidak mau akan mewarnai cara kita menginterpretasi. Kalau kita sudah mempunyai hubungan yang tidak baik dengan orang berbicara, jadi seringkali saya bilang, kalau kita sudah tidak suka dengan orang, jangankan dia berkata, jangankan dia mengucapkan sesuatu, orang dia bergerak aja salah di mata kita, orang dia berkedip saja salah, orang dia berbicara, orang dia senyum baik-baik, kita anggap sinis, kan seperti itu. Oleh karena itu, pragmatik ini selalu menekankan bersikaplah positif. Bersikaplah positif pada saat kita mulai menginterpretasi itu. Jangan sampai apa yang tadinya bagus, kita interpretasi, kemudian jadi akhirnya tidak bagus. Justru kita harus melakukan yang kebalikannya. Pada saat, seperti saya katakan tadi contohnya, kenapa menteri kita meminta kita menyebut dia Mas Menteri? Kalau saya tidak kooperatif, kalau saya bersikap negatif, ya tentu aja karena dia ingin selalu kelihatan muda, kan seperti itu. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Levelnya Pak Menteri itu tidak seperti itu, dan level saya juga bukan bermaksud tapi level saya juga masuk sih seperti itu, tidak. Dan saya mulai menggunakan semua informasi, apakah itu informasi budaya, informasi pengetahuan ilmu yang saya tekuni untuk memaknai sebenarnya dia itu justru ingin menghargai kita untuk tidak terlalu gapnya tinggi-tinggi sekali antara Pak Menteri dengan orang biasa seperti itu. Jadi ini bergabung. Penggabungan ini memang natural gitu. Tetapi pada saat kita mulai menginterpretasi yang rasa tidak suka kita pada orang itu harus dibuang jauh-jauh. Sehingga lebih bisa koneksi. Atau kalau memang tetap yang muncul itu adalah nuansa negatif di hati kita, bertanya itu lebih bagus daripada kita terus menyimpan itu, menumpuk itu sehingga lama-lama menjadi dendam dan berkelanjutan. Setiap dia ngomong kita marah, setiap dia ngomong kita tersinggung, itu repot juga seperti itu. Jadi itu yang bisa saya jawab. Tapi kalau kita mempelajari ini tentunya harus logika yang lebih banyak bergerak di sini. Karena pertanyaan dari Ita, jauh disampaikan komunikasi di media sosial. Bagaimana peranan pragmatik dalam solusi komunikasi terhadap ujaran kebencian di media sosial? Terima kasih. Media sosial itu menurut saya kadang-kadang memang mengerikan ya. Di situ banyak caci maki gitu. Tetapi menurut saya di balik itu semua, kadang-kadang saya merasa heran pada saat saya menginterpretasi cacian-cacian itu. Apa mungkin sih ada orang sejahat ini? Apa mungkin
ada orang pikirannya seruat ini, sejahat ini. Otak saya tidak bisa menerima bahwa ada orang. Jadi saya mulai lagi, oh mungkin maksudnya adalah supaya lebih mengenalkan. Jadi haters itu belum tentu haters. Dia justru ingin menarik perhatian kita kepada orang yang dia caci maki, orang yang dibenci, sehingga menimbulkan simpati. Di sini ilmu psikologinya jalan. Karena banyak orang yang justru bersimpati kepada orang yang dipojokkan, orang yang dibenci gitu. Itu sudah terbukti kok, dari pilihan kata kita. Misalnya sekarang, ini mohon maaf ya, saya hanya berdasarkan yang saya baca. Kalau misalnya seorang teroris gitu, yang sudah membunuh banyak orang, pada saat dia sudah tidak bernyawa, maka dia disebut meninggal. Tetapi korban bencana alam yang tertimpa tanah longsor, itu dibilang mati. Saya pribadi sedih membaca ini. Kan menurut saya itu harusnya dibalik. Penggunaan itu harusnya dibalik. Sehingga pilihan kata kita pada saat kita saya tidak tahu ya apakah ini juga disadari oleh orang menggunakan kata seperti itu. Tapi saya dan harapan saya orang-orang yang mempelajari ilmu linguistik ini memahami meninggal itu adalah digunakan untuk menghormati orang. Itu rasa yang kita tidak kita ucapkan, tapi tergambar dari pilihan kata. Tetapi mati, anjing saya mati, kan seperti itu. Sama, ayam saya mati. Itu kalau sekarang pertanyaan adalah pragmatik bisa memecahkan masalah nggak dalam kebencian ini? Saya pikir di sini prosesnya agak sulit karena apa yang dia sampaikan itu tidak betul-betul menyampaikan apa yang dia rasa. Gitu. Sehingga saya mulai, dia ternyata cuma menggunakan ini untuk kebalikannya kok. Gitu. Jadi dia haters tapi membuat kita bersimpati kepada orang yang di hate seperti itu. Dan betul sarannya bahwa pada saat kita membaca berita di media sosial, kita harus pandai memilah-milah. Siapa ini yang ngomong? Beranikah dia menunjukkan betul-betul namanya? Gitu. Lalu saya di media sosial, saya menggunakan nama asli saya. Kemudian semuanya ada di situ. Saya percaya bahwa dengan kalau orang mengirimi saya friend request, dia tahu saya itu siapa. Nama asli saya itu siapa. Saya tidak bermaksud untuk menyembunyikan, untuk misleading orang gitu, seperti itu. Jadi ini ujaran kebencian ini memang betulkah ujaran kebencian atau tidak? Jadi kalau orang yang sudah menggunakan ujaran kebencian ini, kita ajari ilmu pragmatik bagaimanapun, nggak akan bisa karena memang dia punya tujuan yang lain gitu. Ini mungkin bidang komunikasi massa yang bisa lebih menangani ini. Itu. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, dalam pendekatan pragmatik kita sering menemui sekian banyak kemungkinan untuk menginterpretasikan suatu makna yang ingin disampaikan oleh pembicara. Beberapa makna tersebut tergolong dalam conventional interpretation yang terbentuk akibat adanya maksim. Dan saya, apakah sebuah interpretasi terbentuk yang maksim saja? Ya. Kalau pertama kita bicara masalah conventional implicature ya, conventional implicatur. Ini ada yang non konvensional. Konvensional itu yang sudah dikenal banyak orang. Sehingga misalnya kalau kalau ada orang bertanya, Bu, si A belum bangun ya, matahari belum terbit. Kita semua tahu bahwa matahari belum terbit itu pasti jam 6 ya, seperti itu sekitar jam 6. Nah kemudian implikator itu harus dengan maksim. Kita sekarang lihat maksim drive itu menunjukkan bahwa salah satunya adalah pertama kita tidak boleh bohong pasti ya, tapi implikator ini berurusan dengan maksim yang namanya maksim kuantitas. Seberapa banyak kita harus berbicara kalau kita ingin menyampaikan sesuatu. Jadi kalau implikator itu menyembunyikan sesuatu berarti kan dia violate maksim kuantitas ini. Itu memang sudah sering terjadi. Pada saat kita ingin mengaplikasikan sesuatu, ada kemungkinan kita memviolate yang lain. Tapi sekarang kembali lagi kepada tujuan kita. Tujuan kita dengan menyembunyikan sesuatu itu baik atau tidak. Dan maksim-maksim ini
digunakan, diaplikasikan dengan cara yang berbeda di masing-masing budaya. Kalau saya mengatakan seperti tadi Pak Tobias mengatakan over politeness, itu juga orang di Bali juga mengatakan gitu. Mohon maaf ya saya mengganggu, saya datang hari ini bla 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 bla, panjang sekali. Dia memviolate maksim kuantitas itu nggak perlu dikatakan, tetapi itu diperlukan oleh budaya, oleh kebiasaan kita untuk menunjukkan bahwa kita menghormati orang. Dan ini semua dipelajari dalam ilmu sosiopragmatik, bagaimana semua yang ada di dalam pragmatik itu diaplikasikan dengan cara yang berbeda di budaya yang berbeda. Ini banyak dijadikan penelitian oleh orang-orang gitu. Bagaimana pemilik teori ini mengatakan bahwa harus tidak boleh bohong. Tetapi orang bohong untuk menyelamatkan dunia misalnya kan boleh, itu tidak salah. Tetapi kalau orang bohong itu akhirnya menimbulkan berita hoax, ya salah. Fitnah salah, seperti itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan sendiri. Baik, terima kasih Ibu Prof atas penjabaran dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin saya undang untuk bertanya langsung satu orang penanya saja dari Bapak dan Ibu peserta kuliah umum, mengingat waktu hanya 10 menit lagi yang masih tersisa. Mungkin ada dari Bapak dan Ibu yang ingin bertanya langsung. Saya membuka satu sesi untuk bertanya langsung kepada ya, Pak Suwardana, silakan ingin bertanya langsung. Selamat siang, Ibu Profesor Susiawati, guru saya ketika saya di S1, S2, dan S3. Sekarang kolega ya, Pak. Jadi begini, Bu, ya. Pemjabaran Ibu sangat luar biasa. Jadi ketika saya mendengarkan suara Ibu itu, saya ingat ketika saya S1, Bu, yang memberikan banyak motivasi saya untuk belajar bahasa Inggris. Jadi marah-marahin ya, Pak? Ya, baik. Saya langsung aja dengan pertanyaan saya, Ibu. Jadi begini, saya sudah jelas sekali apa itu pragmatik, ya. Saya sudah menyimak dari A sampai Z. Namun yang saya belum bisa tangkap itu adalah bagaimana caranya atau bagaimana peranan pragmatik itu bisa memecahkan kendala-kendala dalam komunikasi, terutama di bidang ideologi, Bu. Saya kasih contoh seperti ini. Di Bali itu ada pernah terjadi kasus, ya, ada seorang bule dari Jerman kayaknya seperti itu. Terus karena melihat ada pura yang tidak pernah dilihat di negaranya itu menjadi suatu fenomena yang menarik, sehingga momen itu dijadikan ya hal yang sangat menarik bagi dia. Terus moto, terus menginjakan kaki di puranya itu. Nah, terus kebiur di media massa itu. Nah, sampai ada yang mencaci maki dan seterusnya lah. Sehingga terjadinya gap. Nah, pertanyaan saya adalah sejauh mana pragmatik itu bisa memecahkan perbedaan ideologi itu sendiri, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, saya berpikir dulu ya Pak, ini memang saya tahu ini kasus seperti ini. Tetapi sekarang bagaimana kita menghubungkannya dengan pragmatik ya? Pragmatik pertama tentunya di pura itu kan ada pengumuman. Pengumuman itu seharusnya bisa untuk menunjukkan apa yang boleh dan tidak boleh. Pengumuman yang sangat krusial seperti ini, yang sangat penting seperti ini, karena ini menyangkut agama, kehormatan, harga diri, dan lain sebagainya, itu seharusnya tidak mengandung implikatur. Seharusnya tidak dinyatakan dengan cara tidak langsung. Jadi sebut saja dilarang seperti itu. Jadi kemudian di bawahnya dikasih konsekuensi apabila dilanggar, maka seperti itu. Saya yang berpikir seperti itu, bahwa sekarang tidak ada implicit meaning di dalam pengumuman-pengumuman, apalagi pengumuman-pengumuman lintas bahasa, tidak bisa. Karena orang kan tidak paham. Yang tidak mengandung implicit dengan salah memilih kata saja sudah akan menimbulkan masalah. Apalagi yang implicit seperti itu.
Jadi di sini para pembuat signpost itu, pengumuman itu harusnya tahu, paham betapa pentingnya ini sehingga tidak boleh dia ditulis dengan malas-malasan, dalam artian gini, malas itu terlalu panjang, pendek aja, yang penting kan orang sudah ngerti. Seperti itu. Misalnya berpakaian pantas. Pantas ini menurut dia apa? Menurut kita apa? Kita aja juga tidak tahu kok pantas bagaimana. Pantas itu apakah kita harus berkebaya, bersanggul, kebayanya itu lengannya seberapa, pakai kain itu boleh lutut kelihatan atau tidak, kita aja nggak tahu, apalagi mereka. Kalau perlu kasih gambar. Karena pragmatik itu juga mau memaknai gambar. Tidak hanya kata, tapi dia juga gambar. Seperti itu Pak Suardana yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Ibu Prof dan juga Pak Suardana. Mudah-mudahan dapat menjawab dari keraguan yang ditanyakan sebelumnya. Namun karena terbatasnya waktu, Bapak dan Ibu peserta kuliah pada hari ini, saya selaku moderator mewakili panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu narasumber yang telah berbagi ilmu dan pengetahuan kepada kita semua, dan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu maupun rekan-rekan peserta yang telah mengikuti acara kuliah umum ini dari awal hingga berakhir. Sebagai informasi tambahan, Bapak dan Ibu, kuliah umum makrolinguistik seri 2 akan diselenggarakan pada bulan November minggu keempat, dan kami mengundang Bapak Ibu untuk dapat kembali berkumpul dalam acara tersebut, dan mohon dapat menginformasikan acara tersebut kepada para kolega. Dan Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, mohon diisi pada kolom chat, dan sertifikat akan langsung masuk kepada email yang Bapak Ibu sertakan. Akhirnya saya Komangdian Puspita Chandra selaku moderator menutup acara kuliah umum makrolinguistik seri 1 hari ini. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om, dan saya kembalikan kepada host. Om Santi Santi Om. Terima kasih Dian, terima kasih sekalian. Terima kasih semuanya. Betul dulu. Terima kasih Prof. Susewati. Terima kasih Bu Prof. Terima kasih Bu Prof Sosio. Terima kasih Prof Sosio. Terima kasih panitia. Iya. Ya, terima kasih panitia. Terima kasih Bu Sosio. Terima kasih presenter yang hadir. Ya, bagus Pak. Terima kasih Pak Prof. Sampai ketemu lagi. Mbak Silvi, makasih Mbak Dian. Terima kasih Ibu. Dian, terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, sampai bulan depan. Yeay. Besok sudah bulan depan itu. Ya. Ya, permisi Bapak Prof. Saya leave dulu Prof. Terima kasih Pak Suardana. Iya, sampai ke bulan depan Prof. Terima kasih semuanya. Semua Prof. Terima kasih Bu Sosio. Terima kasih. Sukses Bu Sosio Prof. Ya, izin live dulu ya. Ini sih. Oh ya, absennya kemana? Ini dibuka. Dikirim lagi di link panitia. Jadi saya akan kirim ke grup dokter nggih. Tadi lupa, sekarang untung sudah ingat. Bisa dikirim di chat juga, bisa dikirim di chat. Kita ngisi daftar hadir kan? Sudah ada di chat Mbak Ibu. Chatnya sudah ada. Baik. Ini ada orang bertanya masalah jering loh.
Ya itu akan berkaitan dengan saksi ahli nanti, Prof. Nah, orang pragmatik mungkin nanti punya peluang menjadi saksi ahli loh. Tapi bahaya Bu, Ya, kalau pragmatik memang. dijadikan saksi bahaya, karena kan interpretasi dia. Kadang-kadang dibutuhkan juga kok ketika memecahkan persoalan. Ya, seperti saya bilang tadi, hubungan dengan ini ya hubungan yang bersangkutan. Kalau orang lain ngomong gitu mungkin belum tentu jadi masalah ya. Dan situasinya juga. Ya, Kemarin boleh dibilang bebankan, sekarang marah dibilang bebankan. Iya, betul. Iya, itu kan situasinya juga. Tapi memang lebih mudah diomongkan dari diterapkan. Iya, betul. Ya. Bahasa kan punya spontanitas. Ya. Betul.